إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين وارزقنا يا ربنا الإخلاص في كل عمل نعمله في كل قول نقوله وتقبل منا يا كريم. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu kita bersama-sama telah mengikuti uraian penjelasan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memahami makna dua kalimat syahadat ini amat penting betul-betul bagi kita kaum muslimin untuk menjadi seorang muslim yang baik. Bukan hanya sekedar kesaksian dalam bentuk ucapan, tapi kesaksian yang keluar dari hati kita dengan penuh pemahaman, kesadaran yang menggerakkan kita untuk bekerja, beramal sesuai dengan kesaksian kita. Oleh karena itu, untuk memahami makna dua kalimat syahadat, perlu betul-betul kita memahami dan mengenal siapa itu Allah. Dan sebaik-baiknya penjelasan tentang Allah, penjelasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam kitabnya untuk menjelaskan dirinya. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, pengetahuan kita amat terbatas. Akal yang Allah berikan, begitu pula penglihatan maupun pendengaran, tak mungkin untuk dapat menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, demikian pula memberikan bentuk yang sebaik-baiknya untuk kita semua, yang menetapkan kapan kita dilahirkan, begitu pula kapan akan tiba saat ajal kita. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, sedangkan kita diberitahukan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Oleh karena itu, untuk mengenal Allah, jalan satu-satunya kita mendengarkan keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya, agar kita mengetahui siapa itu Allah yang kita sembah, yang menjadi tambatan hidup kita, yang menjadi tempat kita kembali bergantung, bersandar kepadanya. Nah, sebaik-baiknya penjelasan
yang datang dari kitab sucinya. Nah, untuk kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya dan juga kesaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bersaksi bersama Allah. Begitu pula orang-orang yang berilmu juga turut bersaksi dengan kesaksian Allah, kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Seharusnya kita dapat betul-betul meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya Tuhan yang mencipta, memerintah, berkuasa di langit dan di bumi, dan ini menyadarkan kita dalam segala hal seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada selainnya yang merupakan sesama makhluk seperti kita. Nah, kita dengarkan bagaimana kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Dia. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ayat 18 dari surah Al-Imran. Mari kita dengarkan kesaksian Allah. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan menyatakan annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah yang memerintah berkuasa di langit selain dari Dia. Dialah satu-satunya penguasa pemerintah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur dan mengurus segala urusannya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wal malaika, begitu pula para malaikat juga turut bersaksi. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, Allah bukan hanya bersaksi bahwa Dia satu-satunya Tuhan, tapi juga bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala tegak dalam menegakkan keadilan di seluruh pemerintahannya. La ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. La ilaha illahu, ini merupakan pengulangan yang menegaskan kesaksian Allah. La ilaha illahu, tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Dia. Al-Azizul Hakim, Dialah satu-satunya yang maha perkasa. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Lalu bagaimana kita memahami kesaksian Allah? Allah Subhanahu wa taala bersaksi, lalu kita bertanya, bagaimana kita memahami kesaksian Allah dan apa buktinya? Maka jawabannya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sebuah kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di samping Allah menurunkan kitab sucinya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita sebagai pedoman hidup, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kitab yang lain, yaitu kitab universe, kitab alam semesta, langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Semuanya merupakan bukti-bukti kesaksian Allah. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran seringkali mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah di alam semesta ini untuk menjadi bukti, agar menjadi argumen akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam kesaksian dan pernyataan. Oleh karena itu, apa yang terdapat di langit dan di bumi, termasuk kita, manusia yang diciptakan Allah, itu merupakan bukti akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengungkapkan akan perencanaan yang begitu sempurna. Perencanaannya menunjukkan akan satunya perencana. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perencana, pengatur, penguasa di langit maupun di bumi selain dari Allah. Oleh karena itu dengan logika sederhana, Allah mengatakan walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada ilah, penguasa, pemerintah, pengatur, Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Tapi keharmonian yang kita jumpai di langit maupun di bumi, keselarasannya, keteraturannya, yang menunjukkan perencana dan pengatur yang sama, dan juga menunjuk kepada pencipta yang sama, semuanya menjadi bukti tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesaksian yang terbesar adalah kesaksian Allah. Dalam suratul An'am ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Katakan dan tanyakan, wahai Rasulullah, kepada umatmu. Ayyu syai'in akbaru syahada. Apa kira-kira yang terbesar? Sesuatu apa yang terbesar? Ya. Syahadatan, ya, yang menjadi bukti dan kesaksian. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, atau dengan terjemahan lain, kesaksian siapakah yang terbesar dan teragung. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, sesungguhnya Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an dan siapa saja yang sampai dan mendengarkan Al-Qur'an ini. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwa bersama Allah ada Tuhan-Tuhan selain dari Allah? Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan, sesungguhnya Dia hanyalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta, pemerintah, pengatur, dan penguasa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas tangan dari segala apa yang kalian persekutukan bersama Allah. Kenapa? Karena yang kalian persekutukan bersama Allah tidak memiliki dasar kebenaran. Tidak ada bukti selain dari Allah yang mencipta, yang mengatur, dan memerintah. Selain dari Allah adalah makhluknya. Alam semesta, langit, bumi, termasuk kita semuanya menjadi saksi. Lalu apa alasan kalian, apa argumen kalian, ya, yang di samping menyembah Allah, kalian juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang tidak sama sekali tegak di atas kebenaran. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada sekutu baginya. Oleh karena itu setiap kali nama Allah disebutkan selalu diiringi dengan la ilaha illahu. Contohnya Allahu la ilaha illahu. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Karena begitu disebutkan nama Allah, langsung hadirin sekalian, bersama sebutan ini, hati kita langsung merasakan betul-betul yang dimaksudkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan yang hak, yang menjadi pencipta, penguasa, pemerintah seluruh makhluknya, baik yang di langit maupun di bumi, termasuk kita semuanya. Jadi ayat ini, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, merupakan kesaksian Allah. Juga menggambarkan kesaksian para malaikat dan orang yang berilmu. Oleh karena itu, orang-orang yang menolak untuk bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki kesadaran, beragama dengan ikut-ikutan, bukan beragama dengan pemahaman dan kesadaran yang sebenarnya.
Kembali kita ulangi, syahidallah annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi dan alam semesta seluruh isinya merupakan bukti akan kebenaran dari kesaksian Allah. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan selain dari Dia. Wal malaikah, begitu pula para malaikat turut bersaksi. Wa ulul ilmi, demikian pula orang yang berilmu. Qaiman bil qist, di samping Dia merupakan Tuhan yang Maha Esa, Dia memerintah seluruh alam raya dengan penuh keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada Tuhan selain dari Dia. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Ini merupakan keterangan yang datang langsung dari Allah. Lalu kelanjutan dari kesaksian Allah ini, Allah menerangkan yang seharusnya dilakukan manusia atas dasar pemahaman dan kesadarannya. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama pengabdian yang diakui oleh Allah, yang diterima dan disambut adalah al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah seutuhnya dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena begitu kita berserah diri kepada Allah seutuhnya dengan penuh ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala merupakan yang paling utama dalam hidup kita. Kita berbakti kepada ayah ibu kita karena Allah. Kita juga dalam mencintai keluarga kita karena Allah. Memperlakukan sesama manusia juga karena Allah. Allah yang kita harapkan ridhanya. Pada saat seluruh kehidupan kita semua diserahkan kepada Allah, pasti akan lurus. Tapi apabila seseorang mencintai sesuatu bukan karena Allah, orang tersebut bisa saja melanggar kebenaran, menolak apa-apa yang datang dari Allah disebabkan kecintaannya kepada selain Allah. Sebagai contoh, bisa saja seorang laki-laki karena kecintaan kepada istrinya melanggar kebenaran, melakukan kezaliman. Bisa saja seorang ayah karena kecintaan kepada anaknya, dia melanggar kebenaran dan melakukan kejahatan. Bisa saja karena kecintaan dia kepada dunia, dia menghalalkan segala cara. Tapi apabila kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada selainnya juga terikat karena Allah, pasti kita akan selalu menempatkan langkah kita, diri kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku benar-benar amat mencintai kamu, lebih dari kecintaanku kepada anak-anakku, pada kedua orang tuaku, termasuk kepada harta benda duniawi, kecuali kepada diriku. Rasulullah mengatakan, kamu tidak benar-benar beriman hingga engkau mencintai aku melebihi dirimu. Kenapa? Karena kalau seorang lebih cinta kepada dirinya daripada Rasulullah, bisa saja dia menolak apa yang datang dari Rasul, melakukan perbuatan yang tidak benar karena kecintaan pada dirinya. Jadi kecintaan pada Allah dan Rasulnya sebetulnya merupakan apa? Kompas bagi apa? Kehidupan kita. Bukan karena Rasulullah butuh untuk dicintai. Tanpa kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat mencintai Rasul. Tapi ini merupakan pendidikan dan juga kompas bagi kehidupan kita. Cintailah Allah dan cintai juga selainnya karena Allah. Kita mencintai Rasul karena Allah. Mencintai keluarga Rasul karena Allah. Mencintai juga sahabat Rasul karena Allah. Mencintai istri kita karena Allah. Mencintai anak kita karena Allah. Mencintai juga sesama manusia karena Allah. Kecintaan kita kepada harta kita juga bukan kecintaan membutakan. Kecintaan kita kepada harta kita pun didasari apa? Karena kecintaan kita kepada Allah, ingin berjuang dengan harta yang kita miliki di jalan Allah, akan menjaga kita dari usaha-usaha yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bila kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah,
pengabdian kamu baru akan diterima apabila pengabdian kamu semata-mata murni karena Allah. Inna dina indallahil Islam, sebagaimana dalam surat Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, yang diakui diterima di sisi Allah hanyalah pengabdian yang betul-betul murni semata-mata karena Allah. Oleh karena itu dalam suratul Baqarah Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman yang betul-betul mengenal Allah dan pengenalannya atas dasar kesadaran sebagai seorang hamba yang berhutang dengan seluruh kehidupannya kepada Allah. Begitu pula seluruh nikmat yang didapatkan baik langsung dari kedua orang tuanya atau dari orang di sekelilingnya. Dia menyadari semua itu datangnya dari Allah. Kebaikan rasa cinta orang tuanya pun dari Allah. Begitu pula karunia yang Allah berikan, kebahagiaan yang Allah anugerahkan melalui istri dan anak-anaknya semua merupakan petunjuk yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar kesadaran kita betul-betul mempersembahkan hidup kita setulusnya kepada Allah dan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Jadi inna dina indallahil Islam sama dengan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, pengabdian yang benar-benar diakui, diterima di sisi Allah dan disambut adalah pengabdian yang benar-benar tulus dan murni. Setelah itu Allah menjelaskan perselisihan pertentangan di antara para ahli kitab. Dulu di antara ahli kitab dari umat Nasrani dan umat Yahudi, sekarang ternyata kaum muslimin juga terjerumus dalam perselisihan. Mereka berselisih bukan karena tidak jelasnya agama Allah. Mereka berselisih disebabkan karena apa? Mereka mempersekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah ayat 31, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum, itu orang-orang yang memilah-milah, memecah belah agama mereka. Mengambil sebahagian, menolak sebahagian. Mengambil yang sesuai dengan seleranya maupun selera kelompoknya. Wa kanu syi'a. Akibat dari mereka memilah-milah agama, bukan menerima agama secara utuh, lahirlah kelompok-kelompok, golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Begitu juga pada akhir suratul An'am Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memilah-milah, memecah-mecah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan, engkau wahai Rasulullah bukan dari mereka. Mereka juga bukan pengikut. Ini jelas dalam Al-Quran. Nah, pada ayat ini wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab, perpecahan yang berkecamuk di antara mereka, melainkan setelah datang ilmu, setelah datang penjelasan penerangan yang sejelas-jelasnya bagi mereka. Kenapa? Baghyan bainahum. Mereka dibelokkan oleh hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka melakukan penyimpangan, melakukan pelanggaran, perbuatan yang melampaui batas. Lama-kelamaan mereka semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya mereka betul-betul bersatu hati, berserah diri kepada Allah, tidak mungkin mereka akan berselisih. Tapi yang mendorong mereka berpecah belah, berselisih, nafsu mereka yang menyimpangkan mereka dari kebenaran. Akhirnya akibatnya lahirlah kelompok-kelompok, golongan-golongan, setiap kelompok, setiap golongan merasa doktrin dan pemahaman mereka yang benar. Jadi baghyan bainahum ini menjelaskan kepada kita sebab ikhtilaf, bukan karena perbedaan pendapat.
Kalau mereka berbeda pendapat tapi hati mereka satu, mereka akan bersatu. Tapi karena mereka lebih suka mengikuti nafsu dan kepentingan mereka, terjadilah perpecahan. Seperti yang kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin. Hampir di setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita jumpai mereka bukan lagi beragama dengan tulus ikhlas kepada Allah, tapi beragama dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Bukan agama yang membawa rahmat, tapi agama justru yang menimbulkan konflik di sana maupun di sini. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya. Kehidupan dunia singkat. Tak lama lagi kita akan keluar dari kehidupan dunia yang sempit dan singkat ini menuju kehidupan yang lebih luas. Orang yang beriman akan betul-betul disambut oleh kebahagiaan atas perjuangan mereka, kesabaran mereka, atas dasar kehidupan mereka yang penuh penyerahan kepada Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh gravitasi kehidupan dunia dan kepentingannya hingga membuat terombang di sana maupun di sini. Mereka tetap berjalan di atas as-sirat al-mustaqim yang Allah tunjukkan. Hatinya penuh kecintaan kepada sesama hamba Allah. Jauh dari kesombongan, keangkuhan yang membuat dia menjarak di antara dia dan saudaranya. Terhadap orang yang berjalan dalam kebenaran, dia mendukung. Terhadap orang yang salah jalan, dia memberitahukan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Fa'in hajjuka, kalau mereka mendebat engkau, membantah dan menentangmu wahai Rasulullah, jawab mereka, faqul aslamtu wajhiya lillah. Katakan bahwa aku menyerahkan wajahku teruntuk Allah dengan penuh ketulusan. Wajah di sini menggambarkan apa? Dirinya. Artinya aku serahkan dengan tulus wajahku menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an, bersama orang-orang yang mau mengikuti aku. Jadi Nabi akan betul-betul menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan tulus bersama orang-orang yang setia mengikutinya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan, tanya pada ahli kitab dan ummiyin, itu bangsa Arab yang tadinya tidak mengenal pendidikan, tanyakan pada mereka. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Maukah kalian juga ikut berserah diri kepada Allah, di mana kalian betul-betul mengemudikan kehidupan kalian dalam penyerahan yang betul-betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka berserah diri, berarti mereka berjalan di atas petunjuk Allah, mendapatkan hidayahnya. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling wahai Rasulullah, kamu tidak ditugaskan untuk memaksa. Fa'innama alaikal balagh, tugasmu menyampaikan. Dunia ini bukan tempat pengadilan, ya, yang total sebagaimana pengadilan di hari akhir nanti. Manusia dalam kehidupan dunia, dia beramal, dia bekerja, dan Allah melihat amal mereka. Allah juga mengetahui apa yang menjadi niat dan tujuan di hati mereka. Kalau mereka mengikuti engkau, berserah diri kepada Allah, maka mereka selamat. Mereka berarti dalam petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, tugasmu hanya menyampaikan. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat hamba-hambanya, mengetahui semua yang mereka lakukan. Jadi kamu tidak perlu resah wahai Rasulullah. Tidak ada satupun dari amal perbuatan mereka yang tersembunyi dari Allah. Sampaikan pesan Allah, adapun urusan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat-ayat ini kita mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kesaksiannya dengan bukti-bukti yang begitu luar biasa di alam semesta ini. Para malaikat turut bersaksi, begitu pula orang yang berilmu, bahwa dia Tuhan yang Maha Esa yang memerintah
di seluruh alam raya dengan penuh keadilan. Tiada Tuhan selain daripadanya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita tidak mengikuti Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha perkasa, maha bijaksana, siapa lagi yang kita akan ikuti? Jadi kita untuk dapat memahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pada kajian yang lalu kita memulai pengenalan kita kepada Allah dengan mendengarkan keterangan Allah dalam Al-Quran melalui asma-asmanya yang menerangkan kepada kita siapa itu Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Keterangan ini semua menjelaskan siapa itu Allah. Jadi Asmaul Husna yang Allah turunkan itu sebetulnya penjelasan yang menjelaskan siapa itu Allah. Juga firman-Nya Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ini merupakan keterangan. Setiap disebutkan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan perannya dalam menciptakan langit bumi, dalam menciptakan kita semua. Begitu pula dalam mengatur. Baik ketika seorang masuk di pagi hari dengan terbitnya fajar. Ketika datang waktu siang, ketika datang waktu sore, ketika matahari terbenam. Dan Allah juga menerangkan dialah yang menganugerahkan kehidupan. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan menariknya dari siapa yang Allah kehendaki. Ini semua merupakan keterangan-keterangan yang begitu jelas. Saya mengajak ikhwan akhwat untuk membaca Asmaul Husna. Renungkan nama-nama Allah. Di saat kita membutuhkan sesuatu, tinggal kita memanggil namanya tanpa perantara, tanpa jeda waktu. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan ya Allah, ya Rahman, apa saja yang kalian inginkan, dimanapun kalian berada, Allah memiliki nama-nama yang penuh keindahan. Tinggal kalian memanggil namanya. Pertolongan Allah akan datang kepada kalian. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah pada kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk dapat memahami dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama yang menerangkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ